Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Setiawan, MAK, CRA, CRP, CIAP yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai komponen-komponen sistem informasi manajemen. Dalam komponen-komponen sistem informasi manajemen yang akan disampaikan oleh kelompok kami memiliki poin-poin pembahasan, yaitu yang pertama ada sistem informasi yang meliputi yang pertama komponen output, ada komponen basis data, yang ketiga komponen model, dan yang keempat komponen kontrol. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas mengenai sistem informasi. Menurut Butner dan Hopwood 2006, sistem merupakan sekumpulan sumber daya yang saling terkait yang ingin mencapai suatu tujuan. Menurut Hall 2009, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih subsistem yang mempunyai hubungan dan memiliki suatu tujuan yang sama. Sedangkan informasi menurut Butner dan Hopwood 2006 menyatakan informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi 2001, informasi adalah olahan data ke dalam bentuk yang dapat memberikan arti bagi penerima dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya sistem informasi menyiratkan penggunaan teknologi dengan komputer dalam organisasi atau perusahaan yang dapat menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan pengguna. Untuk tugas dari sistem informasi itu sendiri adalah untuk melakukan siklus pengolahan data ini. Untuk melakukan siklus ini, maka sebagian suatu sistem diperlukan komponen-komponen tertentu. Telah diketahui bahwa data perlu diolah untuk dijadikan informasi yang berguna lewat suatu siklus. Siklus ini disebut dengan siklus pengolahan data atau disebut juga dengan nama siklus informasi. Siklus informasi ini yang pertama itu adalah input, kemudian diolah menjadi model dan diolah menjadi output. Data yang masih belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih lanjut, karena tidak semua data yang diperoleh langsung diolah. Pada umumnya, data yang diperoleh disimpan terlebih dahulu yang nantinya setiap saat dapat diambil untuk diolah menjadi informasi. Data itu disimpan dalam bentuk basis data ini yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan informasi. Siklus pengolahan data yang dikembangkan ini disebut dengan Extended Data Processing Life Cycle. Informasi yang tepat waktu dapat dicapai dengan komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses pengolahan data dan teknologi telekomunikasi mempercepat proses transmisi data, sehingga membuat informasi dapat disajikan tepat waktunya. Informasi yang akurat dapat dicapai dengan komponen kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Komponen kontrol membuat sistem informasi menghasilkan informasi yang akurat. Sistem informasi mempunyai 6 buah komponen, yaitu yang pertama, komponen input atau komponen masukan. Yang kedua ada komponen modal. Yang ketiga ada komponen output atau komponen keluaran. Yang keempat komponen teknologi. Yang kelima komponen basis data. Dan yang terakhir, yang keenam, komponen kontrol atau komponen pengendalian. Keenam komponen ini harus ada bersama-sama dan membentuk satu kesatuan. Jika satu atau lebih komponen tersebut tidak ada, maka sistem informasi tidak akan dapat melakukan fungsinya,
yaitu pengolahan data dan tidak dapat mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat, menurut Jogianto 2005. Untuk materi yang kedua ialah komponen input. James 2001 menjelaskan bahwa input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Komponen ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak mempunyai komponen input. Jika sistem informasi tidak pernah mendapatkan input, tetapi dapat menghasilkan output, ini merupakan hal yang ajaib. Input yang masuk ke dalam sistem informasi dapat langsung diolah menjadi informasi, atau jika belum dibutuhkan sekarang, dapat disimpan terlebih dahulu di storage dalam bentuk basis data. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah oleh sistem ini. Data dari sistem informasi dapat berasal dari luar organisasi, misalnya data saham dari pasar modal, atau dari dalam organisasi, misalnya data penjualan. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar. Nah, dokumen dasar itu apa sih? Dokumen dasar merupakan formulir yang digunakan untuk menangkap dari data sistem informasi. Nah, dokumen dasar ini dapat membantu di dalam penanganan arus data sistem informasi yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya mengenai komponen input. Input dari sistem informasi berupa data yang akan diolah dalam sistem ini. Adapun dokumen dasar yang digunakan dalam penggunaan sistem ini. Seperti yang pertama, dapat menunjukkan data yang dikumpulkan. Yang kedua, data dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Yang ketiga, data bertindak sebagai pendistribusi data, karena sejumlah tembusan dari formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada individu atau departemen-departemen yang membutuhkannya. Dan yang keempat, data mendorong lengkapnya data akuntansi, di mana disebabkan data yang dibutuhkan disebutkan satu persatu di dalam dokumen dasarnya. Yang selanjutnya adalah komponen output. Komponen output sendiri merupakan komponen yang harus ada di dalam informasi. Sistem informasi yang tidak pernah menghasilkan output, tetapi selalu menerima input, dikatakan bahwa input yang diterima masuk ke dalam lubang yang ada dalam output dari sistem informasi yang dibuat dengan menggunakan data yang ada di basis data dan diproses menggunakan modal yang tertentu. Ini menurut Kenneth pada tahun 2008. Dan yang selanjutnya adalah komponen basis data. Komponen basis data ialah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya atau menipu, bahasa kasarnya. Adapun tiga hal yang berhubungan dengan basis data, yaitu yang pertama, data itu sendiri diorganisasikan dalam bentuk basis data atau database. Yang kedua, simpanan permanen atau storage untuk menyimpan basis data tersebut. Simpanan ini merupakan bagian dari teknologi perangkat baru atau perangkat keras yang digunakan di dalam sistem informasi. Simpanan permanen yang umumnya digunakan berupa hard disk. Yang ketiga, perangkat lunak untuk memanipulasi hasil datanya. Perangkat lunak ini dapat dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman komputer atau dibeli dalam bentuk suatu paket. Saya Nurdiana Kusumawati dengan NIM 2152211308 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Azizah mengenai materi komponen model.
Informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi berasal dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat suatu model-model tertentu. Model yang pertama yang digunakan di sistem informasi dapat berupa model logika, yang menunjukkan suatu proses perbandingan logika, atas model matematika yang menunjukkan proses perhitungan matematika. Lalu yang kedua model yang digunakan adalah model matematik. Untuk menghitung unit yang harus dipesan, misalnya adalah barang dengan kode 102 yang harus dipesan kembali sebanyak 7 unit. Pertanyaannya adalah mengapa harus dipesan 7 unit? Mengapa tidak lebih atau kurang dari 7 unit? Pemesanan kembali sebanyak 7 unit merupakan jumlah yang paling ekonomis yang sudah dihitung melalui model matematik. Economics Order Quantity atau EOQ, persediaan barang yang paling ekonomis dipengaruhi oleh dua macam biaya, yaitu yang pertama purchasing cost atau procurement cost, yaitu biaya pemesanan sesuai dengan frekuensi pemesanannya, sebesar frekuensi pemesanan dikalikan dengan biaya setiap kali pesan. Frekuensi pemesanan dapat dihitung dari jumlah unit yang dibutuhkan selama satu periode, dibagi dengan banyaknya unit tiap kali pesan. Carrying cost, yaitu biaya penyimpanan yang dihitung berdasarkan rata-rata persediaan yang ada di gudang, sebesar biaya penyimpanan per unit barang dikalikan dengan rata-rata unit persediaan di gudang. Biaya penyimpanan per unit barang dapat dihitung dari persentase harga pembelian per unitnya. Total biaya yang terjadi adalah merupakan penjumlahan dari dua komponen biaya tersebut. Total biaya yang paling minimum dapat dihitung dari turunan pertama dari total biaya sama dengan 0. Komponen model teknologi merupakan komponen yang penting di sistem informasi. Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang tepat waktunya. Komponen teknologi mempercepat sistem informasi dalam pengolahan datanya. Komponen teknologi dapat dikelompokkan ke dalam dua macam kategori, yaitu teknologi sistem komputer, perangkat keras dan perangkat lunak, dan teknologi sistem telekomunikasi. Teknologi merupakan kotak alat atau toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. Lalu selanjutnya yaitu materi komponen kontrol. Menurut Michel, 1996 menjelaskan bahwa komponen kontrol juga merupakan komponen yang penting dan harus ada di sistem informasi. Komponen kontrol ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau General Control System dan sistem pengendalian aplikasi atau Application Control System. Pengendalian secara umum dapat terdiri dari pengendalian-pengendalian sebagai berikut. Yang pertama adalah pengendalian organisasi, yang kedua pengendalian dokumentasi, yang ketiga pengendalian perangkat keras, yang keempat pengendalian keamanan fisik, yang kelima pengendalian keamanan data, dan yang keenam adalah pengendalian komunikasi. Pengendalian aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai pengendalian masukan atau input control, pengendalian proses atau processing control, dan pengendalian keluaran atau output control. Pengendalian aplikasi umumnya merupakan pengendalian yang sudah diprogramkan di perangkat lunaknya. Pengendalian aplikasi diantaranya adalah Control Digit Check, Reasonable Check, Echo Check, dan Batch Control Check. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.